Saya selalu ingat yang saya ceritakan. Mungkin Bapak Ibu di sini datang karena keracunan YouTube saya. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat, kasih, berkat yang sungguh indah dalam hidup kami. Hati kami bersuka cita karena kami mempunyai Sang Penyelamat yang begitu besar. Dialah Putramu, Dialah Yesus, Dialah Al-Masih. Kami mengikuti Dia karena kami ingin selamat. Biarkanlah kami semakin mengerti bagaimana menjadi pribadi yang siap hidup seperti Kristus, rela berkorban. Bapa, hembuskanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Urapi anakmu satu demi satu, sehingga firman-Mu yang sungguh hadir di dalam hati mereka mengubah hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Berkah dalam. Apakah ada sukacita? Amin. Ada, syukur kepada Allah. Saya juga merasa sukacita. Sudah beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Solo. Dan biasanya saya ke Solo itu jalan-jalan, kuliner. Hari ini saya ke Solo penuh penderitaan, karena harus memberikan renungan. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang diangkat oleh panitia adalah You are created to be like Christ. Menjadi seperti Kristus itu seperti apa? Pertama saya mau cerita waktu pengalaman saya di Sumatera Utara. Saya bertugas di Medan. Di Medan itu ada kebiasaan baik di mana para imamnya pada saat masa Paskah itu mengunjungi umat, berdoa dan memberkati keluarga-keluarga. Biasanya ada 5-4 keluarga yang kumpul. Dan pada hari itu 2 keluarga saja. Dan pada saat saya masuk rumah itu, saya kagum. Seluruh buffet lemari rumah itu isinya patung orang kudus. Edan, kata saya. Sampai kalendernya juga gambar orang kudus. Weh, kata saya. Lalu saya kan ada keluarga yang ikut saya, yang nanti juga mau didoakan keluarganya. Saya berkata, Pak, ini keluarga kudus. Apa tandanya Romo? Lihat, semua patung-patung orang kudus. Wah, banyak banget Pak. Semua santo ada. Romo hafal semua? Enggak. Lalu setelah doa, saya ke rumahnya bapak itu. Jalan. Pas datang ke rumahnya, di buffetnya banyak minuman. Vodka, Johnny Walker, lalu ada martini, semuanya. Si bapak itu agak malu, dia diem saja. Terus bapak itu deketin saya dan berkata, Romo maaf ya, beda dengan rumah yang tadi. Bukan Pak, Bapak menyimpan air kehidupan. Lalu saya lihat apakah ada patung gak di rumah itu. Rupanya ada patung Yesus, hati kudus Yesus yang sedang begini. Rupanya terselip di pojok dan di depannya Johnny Walker. Lalu saya berkata, Pak, kalau Bapak minum Johnny Walker itu, Bapak bisa berjalan di atas air. Kenapa Romo? Karena setiap saat Yesus mendoakan Johnny Walker itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih tandanya kalau orang itu menjadi pengikut Yesus?
Apakah kalau ditato gambar Yesus, aku melu Yesus deloken? Alah, ditato hebat-hebat. Pada saat disuntik COVID, nangis, meriang. Ada preman kok meriang, kata saya. Jadi lihat, mengikuti Yesus itu adalah sebuah apa? Sebuah perjalanan. Jadi Bapak Ibu, lihat, kita seringkali berpikir, saya itu pengikut Yesus, saya sudah banyak berdoa, maka Yesus, Tuhan tolong hidup saya jangan dibuat susah. What? Jangan dibuat susah. Anaknya Tuhan aja dibuat susah. Anaknya Tuhan saja menderita. Kenapa kita menuntut supaya hidup kita tidak susah, jauh dari penderitaan, gak banyak masalah? Gampang, Bu. Supaya gak banyak masalah hidup, supaya gak banyak penderitaan, minta cepat dipanggil Tuhan. Pasti. Nah Bapak Ibu, kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita renungkan kalau demikian. Ini aku harus menghadap kemana ini? Pencetannya. Ini dia. Di manakah Tuhan dalam hidup kita? Kita merenung, lihat di mana posisi Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan itu kita ingat kalau kepepet. Yen wis ra iso apa-apa, Gusti tulungono. Tuhan tolonglah. Atau jangan-jangan kita ini adalah orang yang selalu sedikit-sedikit berdoa, minta tolong kepada Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Kan ada seorang gadis yang minta doa kepada saya, Romo tolong doakan saya supaya dapat jodoh. Tapi gak pernah ikut OMK, gak pernah aktif di lingkungan, dia hanya di kamar saja. Ya sudah, kata saya doakan semoga jodohmu seekor cecak. Ya bagaimana mungkin dia mohon berkat Tuhan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu? Ada orang yang seperti itu, ada. Dia banyak berdoa tetapi tidak pernah mau mengikuti apa yang Tuhan maui. Dia menuntut Tuhan ikuti kehendak saya. Tapi Tuhan juga berkata, lu ikut gue. Atau ada orang yang berkata, gak penting. Doa atau tidak doa, gak penting. Beberapa anak pun sama. Romo, apakah kalau mau makan gak doa dan berdoa, apakah ada bedanya enggak? Ya kita gak bisa menjawab gitu ya. Apakah kalau kita ke gereja dan tidak ke gereja, apakah hidup kita tidak diberkati Tuhan? Masa Tuhan sampai kayak gitu sih? Masa ada Tuhan tersinggung? Aneh. Tuhan kok baper? Ya, bahwa banyak anak muda sekarang pun sudah merasakan kebutuhan akan Tuhan amat sangat minim sekali. Maka mari kita lihat. Ada sebuah pola yang ingin saya perlihatkan di sini. Ini kemana ya? Sono apa ke sono? Ini. Lihat, ini ada 3 tipe. Ada 3 tipe manusia. Ada egonya, saya. Dan 4 tanda ini adalah 4 kegiatan manusia. Usaha, perkawinan, keluarga, hobi, rekreasi, jalan-jalan. Jadi itu aktivitasnya. Ada aktivitas usaha, ada aktivitas hidup berkeluarga, ada rekreasi, ada hobi. Semua kesibukan. Lalu ada tipe pertama orang ini adalah apa? Memperlihatkan Allah di luar lingkaran ini. Dia melihat bahwa apa? Saya tidak butuh Tuhan. Ini tipe pertama. Saya tidak memerlukan lagi Tuhan. Saya hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan saja dan aktivitas saja. Ini tipe orang pertama. Merasa bahwa toh Tuhan ada dan tidak ada juga tidak pernah membantu apapun kok. Tipe kedua adalah apa? Tipe orang yang lihat. Punya kesibukan sama. Ada egonya, ini diri saya yang mengatur. Saya yang mengatur apa? Keluarga saya, mengatur usaha saya, mengatur hobi.
lalu mengatur kesenangan rekreasi saya. Dan di sini juga ada apa? Rohani. Jadi hidup rohani itu sebagai salah satu apa? Kegiatan. Sebagai salah satu acara. Sehingga tidak aneh ada orang-orang tertentu doanya khusyuk, rajin. Kalau persekutuan doa sampai nangis-nangis, teriak-teriak, resting terus. Baru Yesus langsung kejep-kejep. Tapi kalau jualan, weh tipu-tipu besar. Cari ciennya, kangtaunya, cuannya hebat banget. Selalu kalau belanja, ini udah harga dasar, boleh 100.000. Ini tuh sudah dari sononya 100.000, nggak ada untung. Padahal dia beli hanya 40.000. Nggak ada untung. Ya udah berapa? Ya 110 lah, 110. Saya cuma dapat 10.000, masa 10.000 doang? Lihat, tegaan. Jadi dia rajin berdoa, tetapi juga rajin berdosa. Kenapa? Karena ke gereja itu kegiatan. Maka ada orang juga yang ke gereja, kok tegaan ya? Masih ke gereja itu seminggu sekali, masih pas ke gereja buka HP. Ngeliatin HP. Kok masih tega? Kenapa? Karena dia melihat hidup rohani itu adalah kegiatan, kewajiban. Ini juga salah satu acara dalam hidup saya. Acara. Sehingga kalau acara itu berarti saya harus datang karena diwajibkan. Ini tipe orang kedua. Tipe yang ketiga adalah apa? Dia punya kegiatan, punya keluarga, dia punya pekerjaan, dia punya hobi, dia juga punya rekreasi, dia juga punya ego. Tetapi apa yang terjadi? Egonya ini sudah dimasuki oleh Tuhan, dikuasai. Jadi tipe orang ketiga adalah apa? Tuhan menjadi pusat, center. Jadi Tuhan itu mengatur hidup dia. Dan dia diatur oleh Tuhan bukan karena ya sudahlah gak ada pilihan lain. Bukan. Tetapi karena apa? Karena mengalami pengalaman cinta dan dekat dengan Tuhan. Maka orang yang sungguh mencintai dan dekat dengan Tuhan akan menjadi pribadi yang tidak pernah tegaan. Gak tega. Tadi bagus banget Pak FX berkata, sekarang ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya kasih, mau memberi apapun yang Anda punya. Orang yang punya kasih adalah orang yang di dalam hatinya ada Allah. Karena kalau dia tidak ada Allah di dalam hatinya, dia selalu berpikir, kalau saya beri, pasti saya kehabisan. Pasti saya kekurangan. Kalau saya beri, emangnya kita gak butuh lagi. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa mau saya katakan? Bahwa orang yang dipenuhi dengan Allah adalah orang yang selalu tergerak hatinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri hidupnya. Enggak. Saya senang beberapa bapak-bapak itu adalah seorang bapak-bapak yang sekarang itu sudah bisa nyapu, cuci piring, meringankan pekerjaan istri. Edan hebat. Banyak bapak-bapak yang tidak tega lihat istrinya repot. Itu hebat. Dan sekarang juga cukup banyak ibu-ibu yang bisa menahan diri untuk tidak tetet-toet dengan suaminya. Edan, maka dia pakai brongos, macam begini. Ya maksud saya masker. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, tipe ketiga adalah tipe apa? Itu tadi, manusia yang dihidupi oleh Allah. Maka kalau kita mau bertanya, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang tipenya dihidupi oleh Allah?
Kita harus tahu dulu untuk apa kita hidup. Dan kalau Anda ingin tahu untuk apa Anda hidup, jangan tanya pada para romo. Anda tanya Romo, saya hidup untuk apa ya? Romo tidak akan tahu apa-apa. Karena Romo bukanlah yang menciptakan Anda. Apalagi berperan serta untuk kehadiran Anda di dunia ini. Mungkin mendoakan, iya, semoga hamil gitu ya. Jadi kalau Anda mau tahu apa sih maksud hidup saya di dunia ini, kembali kepada Tuhan. Tanya pada Tuhan. Dan di firman Tuhan jelas sekali dikatakan apa di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27. Di dalam 2 ayat ini sampai 3 kali dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Lihat di sini ayat 26. Di bawah juga sama. Ayat 27. Menurut gambarnya. Sampai 2 kali. Diciptakan menurut gambar Allah. Apa maksudnya menurut gambar Allah? Lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 355. Kalau di dalam Di dalam kitab suci itu menurut gambar Allah. Tetapi di dalam Katekismus disebut sebagai citra Allah. Dan citra Allah itu punya 4 ciri. Pertama apa? Menurut citra Allah, nanti saya jelaskan. Kedua, dalam kodratnya bersatulah dunia roh dan dunia jasmani. Jadi di dalam hidup manusia, pribadi manusia, siapapun manusianya, pasti ada sebuah panggilan batin untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Kalau Anda nggak percaya, coba lihat saja. Pada saat Anda naik pesawat, tiba-tiba turbulensi. Kencang turbulensinya. Siapa yang dipanggil? Kan gak mungkin, Romo! Enggak. Pasti semua namanya Tuhan. Jadi lihat, pada saat kita panik, pada saat kita ketakutan, siapa yang dicari kalau bukan Tuhan? Disinilah kita itu pun adalah pribadi yang punya hidup rohani dan hidup jasmani. Gak mungkin seekor anjing kalau panik, kalau anjing itu dikejar, anjing itu tidak akan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Orang kain-kain padahal gitu. Di dalam kepanikan, seekor binatang tidak akan pernah mengingat Tuhan. Hanya manusia. Dan ciri khas manusia adalah apa? Diciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Saling melengkapi. Wow. Memang laki-laki itu membutuhkan suasana kewanitaan. Dan wanita itu membutuhkan apa? Sungguh kepemimpinan seorang pria. Tadi saya lihat di sini Bapak Ibu, kalau misalnya among tamunya semua bapak-bapak, saya yakin acara ini akan menjadi sepet ngelihatnya. Sudah lanang KB, tapi berhubung ada ibu-ibu yang memakai baju Bali, ada keindahan. Bahkan saya pangling. Kemarin saya sudah bisa dengan mereka, tetapi tak satu pun ku kenal wajahnya. Berubah saudara-saudara. Semua made in Korea nempel di sini. Bapak-bapaknya nggak ada yang pangling podoai. Perlu keindahan. Dan kenapa wanita itu perlu keindahan? Karena mereka menunjukkan the beauty-nya. Laki-laki nggak perlu the beauty. Jadi perhatikan di sini bahwa kepriaan dan kewanitaan adalah apa? Saling melengkapi. Dan yang keempat adalah apa? Manusia itu menjadi sahabatnya Tuhan, rekan kerja Allah. Nah, lihat di sini. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan apa itu citra Allah. Citra Allah itu berarti apa? Yang mampu mengenal dan mencintai Tuhan itu hanya manusia. Hanya manusia. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan?
bahwa hanya manusia yang bisa mengenal Allah. Dan yang kedua, bukan hanya itu, manusia pun mengambil bagian dalam kehidupan Allah, dalam rencana Tuhan. Jadi manusia itu hadir di dalam kehidupan bukan semata-mata hanya untuk hadir saja ada di dunia ini. Tidak. Tuhan punya maksud, yaitu apa? Masuk dalam rencana kasih Allah. Maka di dalam Katekismus Gereja Katolik 358 dikatakan, lihat di sini. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Jadi manusia baru bisa menemukan hidupnya, maknanya pada saat ia melayani Tuhan. Namun pada saat manusia mencari apa? Mencari keinginan, mengejar keinginannya saja, dia selalu akan sampai titik apa? Kekecewaan, ketidakpuasan, kesedihan. Coba Anda bekerja siang malam cari rejeki. Apakah rejeki yang Anda dapatkan membuat Anda puas? Enggak. Anda selalu berkata kurang. Gaji naik berapapun tetap kurang. Kenapa? Karena manusia adalah pribadi yang tidak pernah puas. Sama sedang makan pun, kita sedang makan gudeg. Saya hobinya gudeg koyor. Pada saat makan gudeg koyor, orang berkata, Romo, gudeg di sini kurang enak. Yang di sebelah sana yang lebih enak. Ya ampun, ini aja belum dimakan. Masih ribut ke gudeg lain. Lihat, artinya bahwa manusia itu kalau mau mengejar apa yang dia inginkan, selalu sampai titik apa? Kekecewaan. Selalu sampai titik apa? Tidak puas. Anda mau punya mimpi jalan-jalan. Sekarang ke Cina sedang murah. Ke mana? Bukan Nanking. Ada satu. Cuma 13 juta 9 hari, saudara-saudara. Saya tahu karena dikasih flyernya. Diajak, Romo, mari kita ziarah ke Cina. Apa Anda Bunda Maria? Kata saya. Ya sudah, Romo bawa patung Bunda Maria saja. Nanti kita doa tinggal di sana. Gitu. Jadi, kalaupun kita ingin ziarah ke Yuan, kemana-mana, apakah itu membuat kita senang? Tidak juga. Orang tidak akan pernah menemukan kedamaian pada saat dia hanya ingin memenuhi apa yang dia inginkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan, di saat manusia mencoba untuk hidup di dalam melayani Tuhan, maka dia akan menemukan apa? Makna hidupnya. Dia akan menemukan kedamaiannya. Kedamaian itu pada saat apa? Mengikuti suara hati kita. Maka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan jelas sekali di sana bahwa apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tolong jangan berpikir begini ya Bapak Ibu. Jangan berpikir Allah itu menciptakan manusia supaya Allah itu mencari kesenangan dari manusia. Tidak perlu loh. Allah itu sudah dalam kehidupannya sudah kepenuhan. Bahkan apakah kalau Anda puji-pujian tim PD ini, PD Mikael, saya tanya, apakah 4 tahun ini imannya berkembang atau tidak? Bu, kalau puji-pujian lalu penyembahan, apakah nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin besar atau tidak? Semakin besar? Edan. Berarti Tuhan butuh banget PD Mikael ya. Halo, pujian-pujian Anda tidak pernah menambah kemuliaan Tuhan. Allah sudah maha besar. Kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Kita apa? Kita mengakui kemuliaan Tuhan. Baru betul itu. Kita mengakui kemuliaan Tuhan. Tidak menambah apapun.
Maka kalau Tuhan itu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dan untuk Tuhan itu artinya bukan untuk kesenangan Tuhan, bukan. Untuk dihantar kembali kepada Tuhan. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah apa? Milik Tuhan. Maka manusia itu dihantar kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan jelas sekali. Yaitu apa? Yaitu agar anak-anaknya ini tetap menjadi anak-anaknya. Allah tidak pernah menghendaki satu anak manusia pun lepas dari Dia. Dan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ininya aneh ya. Saya itu kok tanya, kenapa kok nggak berkat-berkat duniawi? Allah sudah memberikan berkat-berkat duniawi. Enggak. Rasul Paulus berkata berkat-berkat surgawi. Kenapa? Karena manusia itu tujuannya bukan tinggal di dunia ini. Manusia itu tujuannya tinggal dengan Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan apa? Memberikan kemampuan supaya kita bisa sampai ke rumah Tuhan dengan benar, tidak tersesat. Maka dalam diri kita tuh ada potensi untuk apa? Menjadi baik. Ada potensi untuk menjadi manusia yang bisa bertobat. Nah, bagaimana potensi itu kita olah? Mari kita lihat. Yesus adalah pribadi yang lihat di sini. Yesus punya kegiatan, tentu Yesus mengajar, menyembuhkan orang, berjalan berkeliling, dan dia melawan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dengan keras. Tetapi yang di tengah Yesus siapa? Yang ada di dalam Yesus adalah apa? Bapaknya. Maka hidup Yesus mempunyai 4 ciri. Ini yang akan nanti kita ikuti. Ciri pertama adalah apa? Yesus punya misi. Misi itu apa? Misi itu tugas perutusan. Misi itu tugas kehidupan. Dan misi Yesus adalah apa? Kehendak Bapa. Maka selalu dikatakan di dalam Injil, dikatakan Yesus berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapa mengutus aku dan dia bersaksi tentang aku. Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintah aku. Maka tugas hidup Yesus itu adalah apa? Melakukan apa yang Bapa mau. Tuhan maunya seperti itu, ya sudah, saya lakukan. Maka misi seperti ini akhirnya diterima oleh Yesus sebagai jalan kehidupan. Maka karena misi ini diterima sebagai jalan kehidupan, Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah menyalahkan. Yesus tidak pernah bersedih akan penderitaannya. Yesus dikatakan apa? Dikatakan terbuka pada muridnya, aku anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kenapa? Karena bukan aku yang mengutus diriku, karena Bapa. Maka dikatakan pada saat muridnya memotong telinganya Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu, aku harus minum cawan. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia menangis. Dia berkata juga ketakutan, tetapi akhirnya bukan sampai pada titik ketakutan. Yesus selalu berkata apa? Terjadilah padaku. Walaupun Yesus berkata, biarlah piala ini berlalu daripadaku, namun terjadilah padaku seturut kehendakmu. Jadi lihat, Yesus punya misi. Dan misi ini, tugas hidup ini membuat Yesus menjalankan kehidupan dengan sukacita. Dia sadar penderitaan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, hidup Yesus
selalu diwarnai dengan apa? Mati raga. Doa yang ketat, menyangkal diri. Jadi supaya konsisten dengan misinya, dengan tugas hidupnya, maka Yesus membentuk hidupnya lewat apa? Lewat penyangkalan diri. Jadi kita hanya bisa konsisten dengan misi hidup kita kalau kita punya latihan-latihan. Yesus melatih hidupnya. Dia berdoa semalam-malaman. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan pada saat Yesus dikata semua orang mencari Engkau, mari kita pergi. Yesus tidak tergila-gila dengan apa? Dengan pujaan, pemujaan. Dia pergi. Jadi perhatikan, misinya tidak pernah membuat dia berubah dalam kehidupan. Dan lihat, karena Yesus punya misi hidup, punya gaya hidup, maka apa yang terjadi? Yesus menjadi pribadi yang memegang teguh hatinya, kebenarannya. Jadi buah dari misi hidup adalah apa? Pola hidup Yesus. Karena Yesus punya misi yang jelas, maka pola hidupnya jelas, mati raga. Dan pola hidup ini akhirnya membuahkan gaya hidup. Gaya hidupnya yang apa? Berbelas kasih. Yesus yang selalu dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tidak pernah tegaan. Yesus yang maha rahim. Ini menjadi gaya hidup Yesus. Jadi konsisten antara misi, pola hidup, dan gaya hidup. Akhirnya terbentuk. Karena apa? Karena di dalam Yesus hanya suara Bapa yang dia dengarkan. Oleh karena itu mari kita lihat di sini. Ada 3 hal yang bisa membentuk kita menjadi manusia berhati Tuhan. Hidup, panggilan. Anda punya panggilan sebagai suami istri, sebagai imam, sebagai suster, sebagai orang yang tidak menikah. Itu pun panggilan, itu pun pilihan. Jadi tolong Bapak Ibu jangan pernah memaksakan anak-anak Anda harus menikah. Karena memang ada orang-orang yang tidak mampu menikah. Secara biologis mampu, tetapi dia tidak siap secara batin. Karena ada beberapa yang menikah dipaksakan, akhirnya apa? Akhirnya hanya berakhir dengan penderitaan. Maka memang menyedihkan, ada orang yang terpaksa menikah, sekarang sedang ngetren, nggak tahu pastilah di Semarang, Keuskupan Agung Semarang ini pun sudah ngetren pasangan suami istri yang mau menikah tapi child free, tidak mau punya anak. What? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa sampai demikian perkawinan? Karena berpikir karena dengan punya anak itu mengganggu, merepotkan, mengganggu kesenangan saya. Lihat di sini, sebetulnya dia tidak mampu menikah, memaksakan diri untuk menikah. Karena hidup panggilan, jadi di sini lagi. Hidup panggilan adalah apa? Adalah pola hidup dia dengan Yesus sendiri. Coba next. Next. Dalam nama Yesus. Next. Next. Nge-freeze saudara-saudara gitu. Jadi hidup panggilan itu adalah sebuah pilihan. Maka di dalam kehidupan pun kita harus punya apa? Kita harus punya tahu misi hidup kita. Kehendak Tuhan apa? Dan kehendak Tuhan itu menjadikan manusia apa? Berhati. Bapak Ibu, kalau kita kehidupan tahu panggilan Tuhan saya, tidak kita terima dengan sukacita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang punya hati. Contoh, mohon maaf.
Saya seminar beberapa kali tentang suami istri. Ada seorang istri yang sudah lama menikah, ngomong pada saya, Romo, padahal sudah di atas 20 tahun pernikahan loh. Waktu saya tanya, Romo, kok setelah menikah berlama-lama, saya akhirnya sadar loh bahwa pasangan saya ini adalah pasangan yang tidak tepat dalam hidup saya. Ya ampun, sudah 20 tahun baru sadar, Bu? Iya, ibu gendeng, kata saya. Sadar bahwa ini pasangan yang tepat, yang bukan tepat itu harusnya sebelum menikah, bukan setelah menikah. Kalau Anda merasa bahwa hidup dengan pasangan Anda adalah bukan pasangan yang tepat, maaf, sampai kapanpun Anda akan menderita. Akan menderita. Saya menjadi pastor adalah pilihan hidup saya, anugerah Tuhan. Maka saya selalu bersuka cita. Apakah saya iri melihat suami istri, istrinya cantik-cantik? Sedikit. Nggak banyak-banyak amat gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu bukan hidup saya. Kalau saya mau mencoba, pasti saya tidak pernah dikaruniai. Tidak punya karunia saya untuk mencintai satu wanita. Ya ampun, Pak. Saya selalu kagum dengan bapak-bapak. Kok kuat ya? Mencintai yang sama. Pernah seorang suami berkata, Romo, aduh, waktu saya mau menikah, saya selalu berdoa, Tuhan, berikan saya kekuatan supaya saya dapat mengambil hati wanita pujaanku. Tapi setelah 15 tahun perkawinan, Romo, doa saya berubah. Apa Pak? Tuhan, semoga saya kuat bertahan hidup dengan pujaanku ini. Jadi kalau manusia merasakan hidup panggilan ini berat, tugas, beban, maka tidak akan pernah punya manusia berhati. Pasti hatinya hanya akan dipenuhi kemarahan, kejengkelan, gak suka. Jadi Bapak Ibu, selama pasangan bukan anugerah pemberian Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang hatinya diatur oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat, kita harus sadar, dekat dengan Yesus itu berarti apa? Kita harus menjadi seperti Kristus. Menjadi pribadi seperti Kristus. Dan menjadi pribadi seperti Kristus itu berarti apa? Kedekatan dengan Allah membuat kita bisa melihat penderitaan itu secara positif. Ingat, bahwa kalau kita menderita, penderitaan itu berkorban untuk mengembangkan hidup kita. Kalau kita sakit, itu berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jadi kalau kita sampai sakit hati, berarti ada yang salah dengan diri Anda, bukan dengan orang lain. Ingat, kalau Anda sakit hati, tidak ada masalah dengan orang yang menyakiti. Karena yang menyakiti tenang-tenang saja. Jadi yang masalah adalah apa? Anda yang sakit. Jadi kalau Anda sakit seperti apapun, ingatlah, berarti ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri Anda. Maka lihat, orang yang dekat dengan Kristus, mengikuti Kristus, harus sadar bahwa apa? Penderitaan adalah bagian hidup yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Bagian hidup yang tidak pernah bisa dihindari. Maka kita harus berlatih. Ada latihan rohani yang saya tawarkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang mampu melihat penderitaan ini secara positif. Pertama adalah apa? Ajere kontra. Melakukan keterbalikan. Ajere kontra itu. Ajere kontra itu melakukan sesuatu yang tidak seperti yang saya suka. Misalnya, nah itu pantang, itu ajere kontra. Saya suka makan ya tadi gudeg koyor. Akhirnya kalau saya makan gudeg tanpa koyor, tanpa telur, tanpa bumbu-bumbu, cuma gudeg doang.
Gak enak, namanya pantang. Namanya melawan. Misalnya Anda pantang, apa? Hal yang menyebalkan Anda adalah ngobrol dengan suami atau dengan istri. Karena ujung-ujungnya selalu berkelahi. Apalagi suami makin lama makin budek. Diajak ngomong cuma, oh, ngerti nggak Pak? Enggak. Walaupun Anda tahu ngobrol dengan suami ujung-ujungnya berkelahi, Anda tetap mau ngobrol dengan pasangan Anda. Anda tetap mau cerita dengan pasangan Anda. Ini ajar kontra, melakukan percis terbalik. Saya inginnya A, saya tidak mau A, malah saya pilih A. Saya inginnya A, saya malah milih B. Untuk apa? Menata hidup saya. Menata batin saya, supaya jangan cari yang enak-enak melulu. Yang kedua, maka lihat di sini, lakukan berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Lakukan sesuatu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Berikan waktu. Karena saya sekarang sedang senang berbicara tentang apa yang sedang rame, yaitu apa? Strawberry generation. Strawberry parents. Anda tahu strawberry itu? Strawberry itu ditanamnya di tempat yang khusus, bagus. Kalau sudah berbuah bagus, tapi kegesek sedikit mudah hancur. Sama. Anak-anak sekarang itu dididik dari orang tua yang mapan. Dari orang tua yang sangat melindungi anak-anaknya. Memang hasilnya apa? Anak-anaknya pinter, hebat, berbakat. Tetapi nggak kuat, nggak tangguh, mudah putus asa, kebentur sedikit nangis, kebentur sedikit suami istri inginnya cerai, putus. Ini bukan kehendak Tuhan. Lihat, begitu rentan, begitu mudah hancur. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan penderitaan. Jadi saudaraku lihat di sini, saya tahu bahwa penderitaan saya membuat saya kuat, membuat saya tidak mau kalah, membuat saya tidak mudah berkata tidak mudah berkata nggak bisa, enggak, saya mau bisa. Jadi Bapak Ibu lihat, bangunlah anak Anda untuk menjadi pribadi apa yang kuat, jangan mudah menangis. Dan ada orang tua juga yang mudah mengeluh, menangis. Sedikit-sedikit marah pada Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan tidak adil. Maka ingatlah bahwa penderitaan itu menguatkan kita. Jangan takut menderita. Pada saat Anda menghindari penderitaan, justru Anda makin sakit. Maka sama. Pada saat Anda merasa hidup perkawinan begitu berat, capek, merasa sendirian, bertahanlah. Bukan lepaskanlah. Karena pada saat Anda bertahan, justru Anda akan mendapatkan buah berkat, buah kekuatan. Yang berikutnya adalah apa? Hidup itu pilihan. Bukan ditentukan oleh nasib, takdir, dah. Saya ingat orang Indonesia itu sering menjadi playing victim gitu. Sedikit-sedikit terjolimi, teraniaya. Saya ini orang yang menderita. Saya menjadi seperti ini akibat dia. Ini orang yang menjadi orang yang tidak bertanggung jawab untuk hidup dia. Waktu saya kecil, saya berdoa, Tuhan, ubahlah dunia. Sampai saya dewasa, dunia tidak berubah. Setelah menikah, saya berdoa, Tuhan, ubahlah orang-orang yang dekat dengan saya, pasangan saya, anak-anak saya. Setelah hampir tua, istri saya, anak-anak saya tidak berubah. Setelah tua, saya berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Dan akhirnya
semua berubah. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau hidup kita hanya berkata, saya bahagia kalau dia begini, dia begitu, Anda sampai kapanpun menderita. Maka bagus sekali ada doa kerendahan hati. Kata-katanya begini, Tuhan ajarkan aku untuk berani mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Apa yang dapat kuubah dalam hidupku? Diri saya. Betul atau tidak? Itu yang bisa kuubah. Dan menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah dalam hidupku. Siapa yang tidak bisa kuubah? Pasangan Anda, anak-anak Anda, tidak bisa Anda ubah. Dan berikan kebijaksanaan untuk membedakannya. Jadi saudara-saudariku, sekali lagi saya menekankan apa? Di dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kehidupan kita hanya berjalan dengan benar kalau kita mau sadar semuanya tanggung jawab saya. Maka akhirnya apa? Jadikan kita menjadi pribadi yang punya hati. Jadi kalau orang sudah biasa menderita, tahu bahwa penderitaan ini menjadi saat Allah membentuk saya, dan tahu bahwa di dalam kehidupan ini saya harus memilih kehidupan, tidak pernah boleh menjadi korban. Saya bertanggung jawab. Kalau saya sampai tidak bahagia hidup saya, itu karena saya, bukan karena orang lain. Bukan karena Allah tidak memberkati, enggak, karena saya tidak mau diberkati. Kenapa sampai saya tidak punya jodoh? Bukan karena Allah tidak pernah memberikan jodoh, Anda tidak pernah mau membuka hati. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam kehidupan kita harus menjadi pribadi yang apa? Bertanggung jawab, tahu menentukan bahwa hidup saya tergantung saya, batin saya, hati saya. Dan yang ketiga adalah apa? Orang-orang yang demikian akhirnya adalah orang-orang yang sadar bahwa dia punya hati, tergerak oleh belas kasihan. Dan yang terakhir, apa yang saya mau katakan, sadarlah, hidup itu rahmat, pemberian dari Tuhan. Maka kalau hidup itu rahmat, pemberian Tuhan, kita harus sadar. Kita harus tahu kapan kita memberi, kapan kita menerima, kapan kita menikmati, kapan kita kehilangan. Harus siap. Tidak ada di dalam kehidupan yang selama-lamanya Anda pegang. Dan. Suatu saat akan kehilangan. Akan kehilangan. Anda gagah, perkasa, besar. Berapa tahun lagi Anda akan ambruk. Saya tidak mendoakan, tapi itu yang terjadi. Saya setelah besar ini, setelah jadi romo, saya melihat ayah saya yang dulu begitu keras, sekarang sudah renta, jalan juga sudah susah. Akhirnya saya suka, ya Tuhan, saya bisa seperti ini karena ayah membentuk saya keras. Saya tugasnya apa sekarang? Mencintai ayah. Anda tahu, mengampuni ayah berat bagi saya. Saat dimana saya harus mengampuni ayah, saya datang pada ayah. Karena ini disuruh oleh dosen saya. Saya akhirnya berkata, saya ingat, saya anak yang jarang dipeluk oleh ayah. Maka suatu saat, pada saat kita retret bersama, saya berkata, ayah, boleh saya memeluk kamu? Oh boleh. Beliau berdiri, dan saya memeluk ayah. Saya tidak lepaskan. Saya diam. Dan akhirnya apa? Ayah berkata, ini pelukan yang terindah yang saya dapatkan. Lalu saya berkata, ya ayah, saya sekarang apa? Saya bahagia. Dan apa yang terjadi setelah saya berdamai dengan ayah? Begitu banyak hal yang baik dari ayah yang muncul dalam memori saya. Saya banyak menghargai kehebatan ayah. Sekarang ayah tinggal sendirian. Saya senangkan beliau. Kemarin tiba-tiba saya datang.
Dia mengeluh, kok saya sakit ini, sakit itu. Ya sudah Pak, yuk kita makan-makan. Dan saudara-saudara, sakitnya hilang saudara-saudara. Hanya karena diajak makan-makan oleh anaknya. Apa yang beliau ingin diperhatikan? Beliau ingin ngobrol, beliau ingin cerita. Saya dengarkan. Saya ingat dulu waktu kecil pun harus cerita dan ayah mendengarkan saya. Mengapa sekarang tidak? Kenapa saya lakukan itu? Saya tidak mau menjadi orang yang menyesal. Maka kemarin pada saat Sinja, saya datengin ayah. Saya bawa angpau. Uang saku saya 3 juta rupiah coy. Habis-habisan. Saya berkata, ayah, saya bahagia. Kau sudah menjadi ayah saya yang terbaik. Lalu saya beri angpau. Lalu ayah berkata, ojo, kowe iki romo, koran gede. Ojo tapi dimasukkan celono. Senang kata saya. Lalu saya berkata, ojo kok ditompo. Terus ayah berkata, gak boleh nolak rezeki cah. Kata dia. Apa saya mau katakan, Bapak Ibu, dalam kehidupan ingat, ini berjalan untuk siapapun. Jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda pertobatan. Jangan pernah menunda kasih. Kalau Anda mau menjadi seperti Kristus, di saat Anda tergerak, lakukanlah. Memang berat. Untuk menjadi baik itu tidak gampang. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat apakah kedekatan kita dengan Allah berpengaruh dalam hidup kita. Aku semakin mampu mengampuni dan mengasihi orang yang tak layak saya ampuni, tak layak dikasihi. Paling berat, paling susah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Susah sekali untuk mencintai seorang anak padahal sudah begitu besar, sudah dididik baik-baik, disekolahkan mahal-mahal. Dia tidak pernah eling pada orang tuanya. Anda nunggu dia telepon, Anda nunggu dia mengunjungi Anda. Dan dia tidak pernah mengunjungi Anda dan Anda sakit hati. Salah, kunjungi anak Anda. Telepon anak Anda. Anda akan berkata, masa orang tua yang duluan? Pertanyaannya, apa yang salah? Yesus berkata, kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa gunanya orang yang tidak punya Tuhan pun melakukan hal yang sama? Jadi walaupun ada orang tua, Anda mengharapkan anak Anda baik dan mereka tidak menjadi baik, lakukan kebaikan kepada mereka. Anda akan berbuah sukacita, damai. Bukan hidup dengan kemangkelan, kejengkelan. Ora teko-teko, Sinja ora teko. Teko ming sedalit. Anda akan stroke modar. Kenapa? Karena Anda hidupnya dengan kekesalan, kemarahan. Bukan dengan apa? Bukan dengan kerendahan hati. Tuntutan Tuhan adalah apa? Anda rendah hati. Bapak yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh perjalanan iman kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tunduk, kami mengakui Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kau terima segala puji-pujian kami, agar hati kami semakin bersukacita di dalam Engkau. Dan kini kami mohon kepadamu Tuhan, berkat perlindungan-Mu bagi anak-anak-Mu. Satukan mereka di dalam keluarga mereka dengan ikatan cinta-Mu.
Berkati segala usaha mereka. Berkati anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka bertumbuh dalam takut akan Engkau dan berkembang di dalam jalan-Mu. Kini kami mohon, pancarkanlah rahmat kasih-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.